Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Gini dari awal kita katakan firman-Mu Tuhan Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pada hambanya saya persilahkan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu. Setelah Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang minggu ini, banyak perkara yang kami lewati, banyak hal yang tidak kami mengerti. Namun satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, namun Engkau juga bagaikan Bapa yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membuat atau merencanakan yang jahat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur pada hari ini, bahwa keberadaan kami adalah anugerah-Mu semata-mata. Masih ada tempat tinggal untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara teman yang mengasihi. Demikian juga Tuhan, ada kesempatan yang masih hidup sampai hari ini. Itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, yang Engkau sendiri berkata 6 hari Engkau berusaha dalam seluruh aktivitasmu, namun ada 1 hari Engkau kuduskan, karena di situ aku akan bertemu dengan Engkau. Demikian firman Tuhan. Dan kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau memberikan kami kesempatan untuk lebih mengenal dan mengerti Engkau lebih dalam lagi, dan semua itu secara pribadi. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami membalas akan segala kebaikan dan kebajikan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup,
firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, firman yang menghiburkan ketika kami dalam kesendirian, dan firman itu adalah di dalam kehidupan kami. Dan Kau Allah Roh Kudus yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang paling mengerti, bahkan Engkau memanggil dengan nama kami karena Engkau mengasihi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, pada hari ini, pada saat ini, dan di tempat ini Engkau mau memberkati kami, Engkau mengurapi kami dan memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan. Setelah 1 minggu lamanya Tuhan memelihara kehidupan kami, pasti banyak hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, berarti bukan seminggu demi seminggu, berarti hari ini sudah 1 bulan Tuhan menjagai memelihara hidup kita. Memang banyak masalah yang kita hadapi, banyak persoalan yang kadang-kadang kita tidak mengerti, dan banyak hal yang tidak kita pahami. Tapi satu hal, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita masih berdiri oleh karena kekuatan Tuhan, masih sehat, masih bernafas, itu adalah anugerah. Dan kami percaya bahwa Tuhan masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Langsung saja kita akan baca Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita baru saja membaca firman yang berkata tentang hal pengabulan doa. Jadi saya mau katakan, doa adalah sesuatu yang pasti menjadi kenyataan. Sebab tadi kita baca ketika dikatakan mintalah, carilah, ketuklah. Yang meminta mendapat, yang mencari menemukan, yang mengetuk pintu dibukakan. Artinya suatu kepastian yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini adalah perkataan firman, perkataan Yesus sendiri yang berbicara hari ini kepada kita secara pribadi, bahwa ada 3 hal: ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, dan jawaban itu sudah tersedia. Tentunya tidak bagi semua orang, karena ini ditujukan kepada umat, kepada murid-murid, kepada mereka yang percaya, kepada mereka yang tetap teguh, kepada mereka yang sampai hari ini tetap beriman dan mempercayai firman bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seisi jagat raya. Namun kita percaya Allah itu juga mengasihi kita, dan Allah yang sama, Dia adalah Allah yang masih pegang kendali atas hidup kita, atas hidupmu, atas masa depanmu, atas keluargamu. Bahkan firman Tuhan, ketika kita percaya, dan itu akan terus sampai gilir yang ketiga dan yang keempat. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali pada firman Tuhan, bahwa ketika dikatakan mintalah, mintalah berarti
Allah menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya. Itu sebabnya dikatakan engkau minta, engkau katakan sesuatu, dan dikatakan bahwa ketika kita minta maka kita akan diberi. Banyak hal seringkali kita mempercayai bahwa Allah itu tahu segala perkara. Bahkan sebelum kita berkata-kata, apa yang ada di dalam hati kita Allah pun tahu. Tetapi terkadang kita perlu juga, artinya Allah juga ingin itu diperkatakan. Artinya benar-benar kita itu membutuhkan, benar-benar bahwa kita itu berharap sepenuhnya. Jadi mintalah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, engkau jangan khawatir tentang apapun. Segala sesuatu engkau nyatakan di dalam doa, dalam permohonan. Dalam permohonan artinya meminta, dan tentunya harus disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah salah satu ciri orang beriman. Iman adalah sesuatu yang kita percayai sebelum kita menerima. Sebab Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Jadi Rasul Paulus berkata, dengan iman kau berdoa, engkau memohon, lalu digenapilah apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa mintalah maka engkau akan mendapat. Walaupun kita dalam kelemahan, artinya Allah juga tahu kekurangan kita, Allah juga tahu kebutuhan kita saat ini. Allah juga paham, Dia mengerti. Itu sebabnya Dia bilang, mintalah. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus pun sudah mengajarkan, mintalah dalam doamu, dalam permohonanmu, dan disertai dengan ucapan syukur. Suatu kepastian bahwa doa adalah sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Lain daripada itu, juga menyatakan ketidakmampuan kita. Itu sebabnya dikatakan mintalah. Kita akan baca Roma pasal 7 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang akan kuperbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang baru kita baca sekali lagi memperjelas ketidakmampuan kita. Tadi dikatakan mintalah, lalu nyatakan dalam doa, dalam permohonan, dan jangan lupa disertai dengan ucapan syukur. Artinya engkau mempercayainya dalam doamu dan permohonanmu. Tetapi lebih daripada itu, kata mintalah juga berarti bahwa kita betul-betul enggak mampu terhadap diri kita. Dan Roma berkata bahwa seringkali kita merencanakan yang baik, seringkali kita berniat untuk melakukan sesuatu, semuanya udah direncanakan bagus, baik, tetapi ternyata yang kita lakukan justru malah sebaliknya. Bukankah itu semua menunjukkan bahwa kita ini sangat-sangat rentan, kita ini sangat-sangat penuh dengan kekurangan.
Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan berkata, mintalah. Itu adalah sesuatu perkataan yang melegakan hati. Itu adalah suatu perkataan yang membuat kita menjadi semangat kembali. Diizinkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu kata berikutnya adalah carilah. Carilah maka engkau akan mendapat. Begitu bukan? Nah, itu berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kalau dikatakan carilah, artinya kita tidak berdiam diri, bukan? Aku beriman, aku percaya, aku tunggu Tuhan akan melakukan sesuatu bagiku yang dahsyat, yang ajaib, gitu ya. Nggak salah juga. Tetapi ketika dikatakan carilah, artinya kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tentunya kita mohon kekuatan daripada Tuhan, bukan? Tentunya tetap saja kita bilang, Tuhan berikan aku hikmat di dalam pekerjaanku, berikan aku pengetahuan dalam hal apa yang aku kerjakan, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Lebih ekstrim lagi mungkin, Tuhan bukakan rahasia berkat. Halo, apakah itu salah? Aku pikir nggak salah. Permohonan, kalau seorang anak datang kepada bapaknya, dia minta apapun juga boleh toh. Apalagi bapak yang mengasihi anaknya. Hanya nanti tinggal bapak yang akan menyesuaikan sesuai dengan imanmu, sesuai dengan apa yang sanggup kau kerjakan, bukan? Jadi ketika dikatakan carilah, engkau harus melakukan sesuatu. Engkau siap-siap untuk mengerjakannya, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita semua masih ingat dulu kan kalau kita mengadakan perayaan Paskah atau kebangkitan begitu ya, itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita, cucu kita lalu dikumpulkan gitu ya. Lalu di suatu tempat mereka disuruh mencari telur. telur. Kata-katanya telur kali ya. Ya begitulah. Nah, terlepas dari arti gitu ya, terlepas dari arti bagaimana mengartikan sebuah telur itu gitu, pemahaman, terlepas dari itu semua, coba kita perhatikan ketika anak-anak mencari itu telur yang disembunyikan. Mereka tuh mencari begitu giat di semak-semak, di sebelah kiri, sebelah kanan. Ya, kalau engkau perhatikan ya, dulu kita di halaman gereja, bukan? Ada juga saya perhatikan ada yang manjat ke pohon gitu ya. Kebayang apa enggak sih? Masa telur ada di atas pohon begitu kan ya? Tapi mereka berusaha, mereka mencari. Dan perhatikan, ketika mereka mendapatkan, itu ada suatu kebahagiaan, itu ada suatu kegembiraan. Saya katakan terlepas dari tafsiran multitafsir tentang telur itulah ya, itu kelahiran baru dan lain-lain, itu terlepas dari itu semua. Engkau akan lihat suatu kebahagiaan ketika mereka mencari dan mereka mendapatkan. Kalau udah dapat satu, mereka akan lebih giat mencari lagi. Ya, kalau bisa dapat lagi dua, dapat lagi tiga. Dan yang lebih menggairahkan lagi, ketika mendapat yang paling banyak, malah dapat hadiah. Itu juaranya. Bukan yang tidak dapat lalu dikasih hadiah, tidak. Justru yang dapat banyak itu dapat hadiah pula dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukankah hidup memang seperti itu? Kalau kita cuma diam saja, ya kita cuma menunggu, nggak akan terjadi apa-apa.
Itu sebabnya firman berkata, carilah. Tahukah saudara, kau ada hari ini karena kau bekerja hari kemarin. Kalau hari kemarin kau tidak berbuat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa di hari ini, bukan? Dan hari ini kita lakukan adalah untuk hari esok. Semua yang kita lakukan adalah baik. Ketika engkau bergiat-giat menafkahi keluargamu, itu juga baik. Ketika engkau bergiat-giat untuk memperbaiki ekonomimu, itu juga baik. Ketika engkau bergiat-giat membereskan masalah-masalah rumah tangga bagi seorang ibu, itu juga baik. Semua baik. Tapi juga harus ada sesuatu yang kita pikirkan. Pernahkah engkau berpikir untuk bergiat-giat untuk sesuatu yang kekal, untuk sesuatu yang bersifat abadi? Jadi dikatakan carilah. Nah, engkau Bapak Ibu, kita semua, kita tentukan, kita pilih apa yang harus kita cari. Tapi pada prinsipnya kita harus melakukan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Yakobus? Mari kita baca. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Demikian juga hendaknya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Jadi ternyata benar ya, apa yang kita renungkan, kita bicarakan, Yakobus pun juga mengamini. Jadi betul kita harus beriman teguh. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, jadi pada hakikatnya iman itu mati. Dia tidak bisa menjadi iman yang hidup atau iman yang menghidupkan. Jadi harus kita kerjakan sesuatu tepat seperti anjuran firman ini, yang tentunya sering kita baca kali ya, barangkali juga kita hafal, cuman hanya lewat begitu saja. Tapi hari ini rasakanlah bagaimana hatinya Allah, bagaimana Allah ingin kita berhasil, bagaimana Allah ingin kita sukses, baik di dalam dunia ini, sampai kita betul-betul sukses untuk menerima kehidupan yang kekal. Yang terakhir adalah ketika dikatakan ketuklah, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi dari ketiga hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa apapun yang kita pohonkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan, itu akan menjadi suatu kenyataan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga adalah ketuklah. Apa sih artinya ketuklah? Ketuklah artinya juga sama, hampir sama dengan meminta, mencari, hampir sama. Ketuklah ini lebih bersifat ketika kita mengetuk sesuatu, kita memohon, ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan sedikit lebih berharap, dan tentunya dengan keyakinan, sebab dikatakan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kata ketuklah berarti memang itu mengandung arti lebih bersabar, lebih tekun, lebih berharap, bahkan dikatakan bersukacita dalam berharap itu, dalam pengharapan. Bisa dalam suatu pengharapan secara instan Allah menjawab, karena nggak ada yang sukar buat Allah, bukan? Atau mungkin membutuhkan waktu, atau mungkin Allah sedang menunggu sampai kita betul-betul siap
untuk menerima jawaban doa itu. Hal itu semua enggak masalah buat Tuhan, tapi saya harap juga enggak masalah bagi kita dalam menunggu. Sebab kitab Roma berkata, hendaklah kita bersabar dalam pengharapan. Dan selanjutnya dikatakan juga ketika dalam kesesakan, dan teruslah bertekun di dalam doa. Kita enggak kupas ini secara detail ya, tetapi ini mendukung ketika firman berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Halo, kita cari contoh ya. Ini terakhir, kita baca suatu contoh. Lukas pasal 18 mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Halo Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ringkaskan saja ya. Kita sudah tahu kan kisahnya. Jadi kata Yesus, ini perumpamaan tujuannya adalah untuk menegaskan kalau engkau berdoa memohon sesuatu, itu jangan sebentaran langsung putus asa gitu. Jadi engkau harus terus menerus gitu ya, tanpa lelah lah gitu kira-kira ya. Nah seperti itu. Lalu dikisahkan di suatu kota ada seorang hakim. Sebenarnya hakim ini nggak takut, nggak peduli sama setan, sama Tuhan, sama siapapun, nggak peduli. Pokoknya yang benar-benar, yang salah-salah gitu ya. Nah si ibu janda ini ya selalu memohon. Kata selalu itu bukan sekali, berarti terus-terusan gitu ya. Kan dikatakan selalu datang memohon, Tuanku hakim, belalah aku ini enggak salah. Jangan kau katakan nunggu sidang yang kesekian kalinya, kapan dong, aku tunggu-tunggu nih gitu. Tiap hari selalu memohon. Jadi kata selalu itu mau menegaskan, bukan sekali, bukan dua kali, tapi terus-terusan. Halo? Ya, begitu bukan? Sampai dikatakan di ayat yang kelima, pada akhirnya nih si hakim bilang, sebenarnya nih aku nggak peduli sama orang itu gitu ya. Sebenarnya aku juga udah sebel urusan tibang urusan kecil, masih banyak urusan mega project yang harus aku selesaikan gitu ya. Tapi katanya ya, karena ini ibu terus-terusan nih, aku pikir-pikir, udahlah, aku selesaikan dah. Ntar jangan-jangan aku mau pulang, diam-diam aku dikemplang dari belakang, dia menyerang aku lagi, bikin masalah lagi, gitu ya. Jadi akhirnya ibu itu mendapat jawaban, padahal dari hakim yang tidak takut akan Tuhan. Itu satu contoh yang saya harap bisa membangkitkan iman kita. Tapi saya juga senyum-senyum nih. Saya berpikir nih, ketika Allah menjawab doamu, ketika Allah mengabulkan engkau, jangan-jangan Allah juga udah sebel tuh, ya. Wah, nih ibu tiap pagi, tiap sore, tiap malam terus-terusan aja berdoa, memohon, permohonannya itu juga aja tuh, kagak berhenti-berhenti. Ya udah deh,
Bukankah begitu? Ya. Iya kali ini. Jadi Allah udah sebel juga. Akhirnya dijawablah doamu. Tapi tentunya tidak demikian, bukan? Karena Allah itu tahu persis, Dia itu mengasihi. Jadi bayangkan kalau hakim yang tidak takut akan Tuhan aja bisa melakukan itu terhadap seorang janda yang terus-menerus. Apalagi ketika engkau berdoa, ketika engkau memohon, ketika engkau datang, engkau tersungkur karena masalahmu, karena persoalanmu yang begitu engkau rasa begitu berat, yang begitu sukar, yang walaupun sampai engkau nggak bisa ceritakan sama orang lain gitu, engkau cuma datang kepada Tuhan, lalu engkau menangis, engkau berkata, Tuhan, ini masalahku. Dan kau tahu Allah itu kenal engkau dan Dia itu mengasihimu. Itu sebabnya dikatakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan karena Allah mengasihimu. Jadi tetaplah engkau setia, tetaplah engkau kuat. Allah sudah buktikan, Dia berikan Yesus, lalu Dia korbankan. Itu adalah bukti bahwa Allah itu sangat peduli terhadap kita. Itu adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Itu adalah bukti bahwa Dia tidak tinggalkan kita ketika kita dalam kesulitan. Dan satu bukti kalau hari ini kita masih ada, kita mengucap syukur bahwa Allah yang setia itu, Dia masih sama, Dia tetap mengasihi kita. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang di rumah masing-masing atau dimanapun kau berada, mari kita ikut bersama-sama, kita lakukan perjamuan kudus. Dan petugas-petugas perjamuan kudus, pemain musik, singer, song leader juga mempersiapkan diri. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Yesus Kristus. Anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita katakan kembali, aku ada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Katakan terima kasih Yesusku. Dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri di muka. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamat. Katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus, terima kasih karena
memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya hancur demi kesehatan, demi kesembuhan, dan darahnya tercurah untuk menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Lalu bagaimana kita menebus kesalahan dan dosa? Nyawa ganti nyawa, dan Yesus yang tidak bersalah lalu dijadikan ganti bagi kita. Itu sebabnya hari ini kita merayakan seperti firman Tuhan berkata, Yesus sendiri yang bicara, lakukan ini untuk mengingat akan aku. Kita ingat bahwa begitu besar Allah mengasihi kita. Walau seringkali kita jauh dari Dia, seringkali kita melupakan Dia, tapi Dia enggak lupa. Dia masih sama, Dia masih tetap mengasihi kita. Itu sebabnya hari ini kita mengucap syukur dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan ada di dalam rumah-Mu, dan juga kami melakukan sakramen perjamuan kudus atau perjamuan suci ini Tuhan. Biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang merupakan roti, yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika kami sakit lalu Tuhan sembuhkan dengan sempurna, seperti firman-Mu berkata demikian. Demikian juga air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, yaitu lambang penyucian, yang kami percaya bahwa Engkau sendiri sudah dikorbankan buat kesalahan kami, dan Kau jadikan kami menjadi manusia yang baru, yang berhak untuk merajut masa depan yang baik, karena janji Tuhan menjadi milik kami ketika Engkau memperbarui hidup kami. Sekarang Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami seperti janji-Mu semasa kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah segenap hidup. Dia jamah Senang hidup dan rindangan di hatiku, semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidup dan damai di hatiku, semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Dia jamah setiap hidup kita.
dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah ketika Yesus menjamah. Bapak Ibu saudara-saudara sudah dapat semua roti dan anggur. Baik saudara yang di rumah atau dimanapun saudara mengikuti ibadah kita, jemaat setia di medsos, kita bersama-sama melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Kau pegang roti di tangan kananmu, ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur. Kita tidak mensakralkannya jadi jimat begitu ya, tidak. Namun ketika engkau makan dan kau percaya, dan saat itu engkau sakit pun akan menjadi sembuh, karena Yesus berkuasa dan dia ajaib. Mujizatnya masih sama buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang anggur, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Perkataan ini dengan iman bahwa Tuhan mendengar doamu, Dia mengabulkan kau. Yang percaya, angkat pujian ini dengan iman. Ya Tuhan, Engkau yang melakukannya. Hatiku percaya, selalu percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Firman Tuhan berkata, jadilah sebagaimana imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin.
ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku dalam genggaman-Mu.